Haleluya, biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian yang indah, Bu Ambar dan Pak Edi, terima kasih. Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan langsung disampaikan oleh hambanya Pastor Joseph Paul Zam. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Yeti berdoa untuk firman Tuhan. Shalom Pak Gindo. Mari kita doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami dari malam hingga pagi ini. Kami pagi ini berkumpul kembali untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Paul Zam. Berkatilah pastor kami, kesehatan dan keselamatan. Ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semoga kami selalu hidup di jalan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan berharap. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 31. Nanti akan dibacakan langsung oleh Ibu Nerliana. Selanjutnya untuk mempersiapkan diri, Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Ibu Sarma tidak ada, bisa minta bantu dengan Ibu Linda Sumarmata nanti Wahyu 13 ayat 1 sampai 18. Baik, dimulai dari Ibu Nerliana. Silakan Bu Nerliana. Baik, terima kasih Pak Gindo. Salam Pak Gindo. Salam Pastor Paul, Bu Ana, Ibu Ambar, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Salam untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita. Tuhan, kita jumpa kembali dengan hari yang baru dan semangat yang baru. Saya akan bacakan kitab 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah
dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah ada lagi rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Raja Salomo memberikan kepada Ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya dan yang dimintanya, melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Adapun bat emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Sebelum terhitung yang dibawa oleh saudagar-saudagar dan pedagang-pedagang, juga semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu membawa emas dan perak kepada Salomo. Raja Salomo membuat 200 perisai Raja Salomo membuat 200 perisai besar dari emas tempaan. 600 sikal emas tempaan dipakainya untuk setiap perisai besar. Ia membuat juga 300 perisai kecil dari emas tempaan. 300 sikal emas dipakainya untuk setiap perisai kecil. Lalu raja menaruh semuanya itu di dalam gedung hutan Libanon. Juga raja membuat tahta besar dari gading yang disalutnya dengan emas murni. Tahta itu 6 tingkatnya dan tumpuan kakinya dari emas yang diparutkan pada tahta itu. Dan pada kedua sisi tempat duduk ada kelek-kelek. Di samping kelek-kelek itu berdiri 2 singa. Sedang 12 singa berdiri di atas ke-6 tingkat itu sebelah menyebelah. Belum pernah diperbuat yang demikian bagi sesuatu kerajaan. Segala perkakas minuman Raja Salomo dari emas, dan segala barang di gedung hutan Libanon itu dari emas murni. Perak tidak dianggap berharga pada zaman Salomo. Sebab raja mempunyai kapal-kapal yang berlayar ke Tarsis bersama-sama dengan orang-orang Huram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan nikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Salomo mempunyai juga 4.000 kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya, dan 12.000 orang berkuda yang ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Dan ia memerintah atas semua raja mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Raja membuat banyaknya perak di Yerusalem sama seperti batu, dan banyaknya pohon kayu aras sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim,
dan dari segala negeri. Selebihnya dari riwayat Salomo dari awal sampai akhir. Bukankah semuanya itu tertulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dan dalam penglihatan-penglihatan Ido pelihat itu tentang Yerobeam bin Nebat? Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. Kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud, ayahnya. Maka Rehabeam, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Demikian. Selanjutnya dari Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 18. Silakan Dr. Linda. Terima kasih Pak Gindo. Kita lanjutkan pembacaan firman. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, "Siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia?" Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi, supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa
sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yuda di Multimedia. Terima kasih Bu Neriana dan Dr. Linda. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul 666 yang akan disampaikan oleh Gembala kita Pastor Jesse Pausian. Silakan Pak Pastor. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, saudara ya, dengan penuh kerinduan, dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan. Tuhan, ayo bicara Tuhan. Tuhan, ayo bicara Tuhan. Bicaralah Tuhan. Tuhan akan bicara melalui firman Tuhan pagi hari untukmu, saudara ya. Saudara, 666, bukan 666 Pak Gindo, 666. Nah, itu beda artinya tuh, ya. Bukan 666, bukan ya, saudara ya. Tapi 666. Wah, itu penting itu ya, saudara ya. 666. Nanti judulnya saya ganti deh, jangan angkanya ya, tapi saya akan ganti 666. Nah, gitu. Itu penting ya. Nah, saudara, angka ini ya, angka sakral ini 2 kali ditulis, saudara ya. Satu di di dalam 2 tawarik tadi ya, jumlah emas yang diterima Salomo tiap bulan 664 talenta atau sekitar 20 ton. 1 tahun Salomo menerima 20 ton emas, saudara ya. Upeti dari bangsa-bangsa. Wah, lumayan ya, 20 setiap tahun loh itu, saudara ya. Setiap tahun, bayangin kalau Salomo berkuasa 40 tahun, ya dihitung aja, saudara ya. Nah, kejadian Salomo menerima emas 666 talenta ini juga disertai dengan seorang ratu dari Sheba. Siapa ratu dari Sheba, saudara? Yaman, saudara. Kampungnya Anies Baswedan itu, saudara ya. Nah, itu dulu moyangnya Anies itu, saudara. Si Ratu Sheba ini, saudara. Maksudnya negeri moyangnya Anies Baswedan. Ya, Yaman itu ya, Ratu Sheba itu, saudara. Ratu Sheba zaman itu, kalau zaman Salomo itu ya, tahun 1000 sebelum Masehi, 3000 tahun yang lalu, itu perjalanan yang jauh, saudara ya. Mereka itu iring-iringan itu ya, datang ke tempat Salomo itu jauh sekali, itu sudah di ujung dunia itu. Zaman itu namanya ujung dunia lah itu. Ratu Sheba itu ya di ujung dunianya Arab, mentok ke laut. Ke sana lagi udah embuh ya. Kalau yang bumi datar ya belum jurang, saudara ya. Kalau yang buminya bulat ya sembuh pokoknya. Ya, tapi pokoknya mentok udah. Itu namanya ujung bumi zaman itu. Ya Ratu Sheba itu udah di ujung bumi itu, saudara ya. Hebat sekali itu di ujung paling selatan. Ya, kalau utara itu berarti kita naik kelas. Kalau selatan berarti kita turun kelas, saudara, ada di bawah. Itu metafora ya, utara dan selatan itu adalah metafora dalam Alkitab ya, di bawah. Itu udah Ratu Sheba itu, Ratu di selatan itu kelas bawah, saudara ya. Nah, saudara, kemudian Ratu Sheba ini, karena kalau ke utaranya Israel, apa ke utaranya Israel? Enggak ada, utara Israel laut, saudara ya. Jadi Israel itu yang paling topnya tuh. Karena setelah Israel kan di utara lagi laut, saudara ya. Zamannya Salomo itu kalau bilang ke utaranya lagi yang itu laut. Ya, zaman itu belum sampai ke Eropa, sampai ke Rusia, belum ada ceritanya. Ini kita lagi cerita konteks sejarah, konteks budaya, konteks ini ya, konteks penulisan Alkitab ini. Jadi namanya selatan itu ujung bumi ya, yang di utara Israel, yang di selatan ya Sheba itu, saudara.
Ya. Nah, itulah namanya konteksnya ya, ke utara dan ke selatan. Yang di selatan itu lebih rendah, yang di utara lebih tinggi. Seperti itu saudara ya, konsepnya. Nah, kemudian saudara Ratu Sheba ini pergi saudara dari selatan yang pergi mengunjungi Salomo saudara. Dan kekal dia begitu takjub, begitu kagum saudara. Begitu sangat ego, wah ego yang luar biasa sekali yang terlampiaskan saudara ya. Kepuasan manusia. Segala kepuasan manusia yang pernah dirasakan manusia di seluruh zaman itu adalah Salomo saudara. Makanya tadi disebutkan angka emasnya itu emas ya, kemuliaan seorang manusia yang amat sangat ya saudara ya, 666, angkanya 666 saudara. Karena ketika bilang angkanya itu 600 ya saudara, itu berarti bahwa dia adalah angka dari penciptaan manusia ya. Itu angka dari penciptaan manusia, angka seorang manusia. Itu yang dimaksud dalam ayat 13 tadi, bilangan manusia. Ya, jadi bilangan manusia. Nah itu maksudnya bilangan manusia karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Kalau bilangannya Tuhan 7 saudara. Bilangannya Tuhan itu 7. Sempurna. Karena di hari Syabat ada shalom. Di hari Syabat Tuhan memberkati. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan di situ manusia itu merajalela berkuasa. Di situ manusia menjadi center dari segala-galanya. Ya, pusat segala-galanya. Nah, jadi ulangi ya, 666 talenta emas yang diterima oleh Salomo tiap tahun. Artinya itu adalah kemuliaan seorang manusia dalam hal jasmaniah, prestasi jasmaniahnya dia, saudara. Lalu kedua, Anda mendapat angka 666 bilangan manusia, yaitu bilangan antikris. Terkutuklah orang yang ada bilangan antikris ini, saudara. Ya, di tangan kanan atau di dahinya. Ya. Sama, itu juga bilangan manusia. Ya, bilangan manusia. Tadi Salomo bilang manusia, ini juga bilangan manusia. Secara kebetulan, saudara, Syabatnya orang-orang Arab ini juga hari ke-6. Ya, Syabatnya itu adalah hari ke-6. Jumlah ayat dalam kitab sucinya juga 6.000, saudara ya. Ada yang bilang 6.666, ada yang bilang 6.236, pokoknya 6.000, saudara. Ya. Nah, ya, karena itulah human center, manusia center, saudara. Bagaimana alam semesta ya berpusat kepada manusia. Pemuas surganya adalah untuk memuaskan manusia, ya. Nerakanya adalah untuk menghukum manusia, ya kan? Perempuan adalah untuk memuaskan manusia laki-laki ya. Adam maksudnya manusia. Nah, itu saudara ya. Itulah kepuasan. Saudara, angka kepuasan ini ya 666 di zaman Salomo, itulah yang membuat Salomo kemudian hidupnya dimuliakan. Ya, dengan angka 666 itu dianggap mulia. Tetapi kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, terkutuklah orang yang mengenakan tanda itu di tangan kanannya 666. Ya, secara bukan kebetulan ya. Hari ibadahnya orang Islam juga hari ke-6, saudara. Ya, hari ke-6 ya.
Hari ke-6 ya. Bukan hari ke-7 ya. Hari ke-7 itu Syabat. Nah, itu hari ke-6, harinya manusia. Ya, harinya manusia. Nah, kitabnya juga jumlah ayatnya 6.000, saudara ya. Sama ya. Nah, disitulah kita bertanya-tanya, saudara ya. Tapi sebenarnya simpel. Apa sih artinya? Ya sudah, itu artinya manusia menjadi pusat segala-galanya. Manusia berpikir, aku berpikir, ya, ini aku, semua untuk aku, saudara. Dan memang itulah keakuan kita, itulah egonya kita, ya. Di masa-masa Salomo, begitu kejayaannya membuat dia begitu percaya dirinya, sehingga dia yakin sekalipun dia banyak melakukan kesalahan, dia tidak akan berdosa. Ya kan? Kita belajar tentang Amsal kemarin ya. Amsal, Lemuel, Raja, Masa. Ya. Nah, kita kan juga sudah belajar juga, ya kan? Lemuel itu artinya penyair. Ya. Tapi kita juga belajar bagaimana Salomo mengklaim dirinya. Saya bikin banyak sekali salah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tetapi saya tidak akan berbuat dosa. Ya. Dan disitulah saudara, karena dia begitu berhikmat, dia berjalan di titik kritis, ya, antara benar dengan salah, antara neraka dengan surga, dan dia jalan meniti itu, saudara. Mentokkan semua, saudara, karena dia punya begitu berhikmatnya, saudara ya. Dia berjalan, dia mentokkan, saudara, sampai di mana batasnya neraka, sampai di mana batasnya surga. Dia tahu, saudara, ya, dia mentokkan semuanya. Ya, bayarannya apa? Dia bayarannya ke seluruh Israel murtad, saudara. Bayarannya itu. Ya, mengetahui rahasia surga itu ada bayarannya, saudara ya. Mengetahui rahasia surga itu, mengetahui buah pengetahuan, ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, ada konsekuensinya, saudara. Mengetahui sesuatu itu punya konsekuensi. Semua pengetahuan yang kita miliki itu punya konsekuensi, saudara ya. Makin tahu banyak, dituntut banyak, saudara. Simpelnya kan begitu, saudara. Ya, makin tahu banyak, makin dituntut banyak. Nggak tahu apa-apa, nggak ada ampun. Ya kan, kita ditipu terus sama iblis. Tahu banyak, dituntut banyak. Nggak tahu apa-apa, kita ditipu terus. Wah, kan bingung kan, saudara? Jangan bingung. Kita belajar terus, kita tahu terus, dan minta Tuhan memampukan kita. Nah, saudara, tetapi saudara, semua manusia sentris ini, ya, ternyata itu tidak baik, saudara. Ya, kemarin kita belajar tentang Putri Firaun. Bagaimana Mesir itu menjadi pertolongan. Mesir itu menjadi penyeimbang ya bagi Israel. Makanya orang-orang Israel tidak boleh ngutukin Mesir, saudara. Nggak boleh mencela, menghina orang Mesir, karena di situ kamu orang asing dulu, ya, numpang tinggal, kamu nggak boleh tuh. Harus tahu diri, kan, begitu kan. Nah, ternyata jasmani adalah penyeimbang, sama, saudara ya. Sebetulnya ya, tidak ada yang salah ketika manusia mempunyai kehidupan jasmani yang seimbang, saudara. Punya kehidupan jasmani yang baik, punya kekayaan, enggak salah, saudara. Punya kekayaan yang melimpah itu enggak salah. Yang salah ketika kemudian dia merasa sudah cukup semua dan dia enggak perlu Tuhan lagi, dan dia mengklaim dirinya adalah Tuhan. Ya, orang ini mengklaim dia tidak perlu Tuhan lagi. Dia menciptakan Tuhannya sendiri, saudara. Antikristus itu adalah ciptaan, saudara ya. Antikristus itu, kalau Anda baca dalam Wahyu 13, itu adalah sebuah ciptaan, ya, yang dibuat. Kemudian manusia tunduk pada ciptaan itu, saudara. Ya kan, maka binatang itu membuat patung, ya kan, maka naga itu membuat patung binatang. Ya, dan kemudian patung itu diberi kuasa sehingga patung itu bisa berbicara. Itu ciptaan, saudara. Siapa naga itu? Siapa naga itu? Ya, iblis itu, saudara. Siapa iblis itu, saudara? Itu adalah ciptaan. Ya, dan membuat manusia terpana.
tertipu, saudara. Karena tertipu oleh apa? Agama, saudara. Ya, segala sesuatu yang diciptakan manusia, kemudian ya manusia itu begitu mengagungnya, begitu dumeh, wah, begitu ya. Itu akan membuat kamu tertipu, saudara. Agama itu kan seperti itu ya, bikin orang itu wah, nangis sampai merasakan. Ya, itu kan membuat Anda tertipu. Makanya Tuhan Yesus mengajari kita untuk selalu tahu buahnya. Ada buahnya, saudara. Ya, ketika Salomo ya dia menjadi begitu luar biasa diberkati. Ya. Orang-orang pengen tahu, orang-orang belajar, itu sebetulnya kesempatan Salomo untuk memaklumkan nama Tuhan di seluruh bumi, nama Yehova. Beda dengan Nebukadnezar ya saudara ya. Nebukadnezar direndahkan oleh Tuhan sampai dia mengakui ya bahwa sungguh Yehova adalah Allah semesta alam. Salomo di masa tuanya ya dengan kekayaannya begitu rupa ya dia di-entertain begitu rupa, dagingnya di-entertain begitu rupa, berkat-berkat itu datang membuat dia kemudian dia punya banyak sekali kesempatan untuk bereksperimen saudara ya, sampai titik batas surga neraka pun dia sudah samperin tuh kan, titik batasnya surga neraka itu istilahnya saya saudara, maaf ya saudara ya, itu istilahnya saya supaya saudara jangan bingung, tapi memang Salomo begitu berhikmatnya sampai dia mepet ke sana saudara ya, sampai ke sana ya. Nah kemudian di masa-masa itu akhirnya dia jatuh, dia bikin orang Israel murtad ya, karena kemuliaan itu tadi ya, kemanusiaan yang di-entertain saudara. Saudara, maksudnya apa saudara? Ketika saudara mempelajari emas yang 666 dan bilangan antikristus ini, yang dimaksud adalah saudara, satu, dengan uang, dengan kemanusiaanmu, dengan hikmatmu, dengan segala kedikjayaannya manusia. Manusia itu bisa menciptakan Tuhan, saudara. Saudara, paham-paham dogma-dogma, konsep-konsep tentang Allah, tauhid, monoteisme, panteisme, semua isme-isme, trinitarian, unitarian, sabelian, ya itu adalah sebuah konsep-konsep ciptaan manusia, saudara. Manusia mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya menciptakan agamanya, saudara. Agama itu ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan. Islam agamanya Allah gundul peyang, saudara. Allahnya juga ciptaan manusia juga, ya. Cuma diciptakan, saudara ya. Tauhid itu juga ciptaan, saudara ya. Bagaimana bisa tahu tauhid? Orang Muhammad saja tidak pernah ketemu Allahnya, saudara ya. Gimana mau tauhid, saudara? Masuk orang Kristen, Trinitas, emang kamu tahu pernah ketemu Tuhan? Bisa ngarang-ngarang Trinitas. Oh, kata Alkitab, lawang orang Yahudi yang pernah ketemu Tuhan saja nggak ngaku-ngaku Trinitas, kok saudara. Padahal sudah ketemu Tuhan. Iya kan? Para rasul yang pernah ketemu Yesus dan nggak pernah ngaku-ngaku Trinitas. Unitarian, Sabelian, nggak pernah ngaku Oneness, nggak pernah, saudara. Ya, tetapi dengan kemanusiaannya, dengan peradaban manusia yang luar biasa canggihnya, ya, baik di zaman Salomo maupun antikris itu ada sebuah peradaban yang sangat luar biasa canggihnya, saudara ya. Betapa tingginya saat itu, ya penemuan teknologi itu yang luar biasa, saudara, sehingga manusia bisa menciptakan Tuhan. Di zaman Salomo, ya, dia tidak menciptakan Tuhan, saudara, tetapi dia menggali lebih dalam bagaimana kemanusiaan mengentertain kemanusiaannya sehingga dia meninggalkan Tuhan. Ya, tetapi di zaman antikristus orang mulai bergeser, dia mulai ciptakan Tuhannya, saudara. Ya, mulai ciptakan Tuhan. Orang makin cerdas. Ya, dia ciptakan Tuhan, dia ciptakan hukumnya sendiri, saudara. Bikin aturan-aturan sendiri. Apakah Anda orang yang begitu, saudara? Bikin aturan sendiri. Yesaya berkata, ibadahnya adalah ibadah buatan manusia. Yesus berkata, kamu beribadah dengan mulutmu, hatimu jauh daripadaku. Apakah ibadahmu adalah ibadah ritual manusia? Ya, apa sih ibadahmu itu harus bagaimana? Ibadahmu itu harus di dalam roh, saudara. Ibadahmu itu bukan sebuah konsep
Ibadah itu bukan sebuah konsep, saudara ya. Ibadah itu adalah penyembahanmu itu harus di dalam rohmu dan di dalam kemurnian hatimu, aletheia, saudara. Jadi Anda yang masih bergantung dengan ritual-ritual jasmania, ya, sebenarnya Anda adalah berpotensi besar menjadi antikristus, saudara. Karena ibadahnya ciptaanmu sendiri. Anda ngarah satu ibadah, bagaimana membuat satu ambience, suatu atmosfer, supaya orang bisa trans. Misalnya, ya kan. Bahkan ada kursus bahasa roh itu ya di Jakarta ya, saudara. Ya. Itu kan juga salah satu mengkondisikan sebuah ibadah, saudara. Mengkondisikan sebuah ibadah dengan akal manusia. Ibadah buatan manusia itu ya, yang saya bilang, ibadahmu adalah buatan manusia. Ibadah buatan manusia, saudara. Oh, bukan patungnya, bukan nyembah patung. Zamannya Salomo orang nyembah patung, saudara, masih bodoh. Zamannya Salomo orang nyembah patung, ya. Patungnya tidak bisa bicara. Nah, zamannya patungnya bisa bicara, saudara. Wah, coba bayangin ya, zaman dulu nabi-nabi ngoceh-ngoceh, kamu menyembah patung yang tidak dapat bicara, tidak dapat melihat. Oh, dibalas, saudara ya. Kemudian manusia ciptakan berhala yang dapat bicara, berhala yang bisa ngomong, ya, ciptakan, saudara ya, akal budi manusia, ya. Kalau Anda kembali ke Kejadian 11 ya, kata mulai hari ini manusia itu bisa melakukan apa saja, ya, bisa apa saja yang diperbuatnya akan terlaksana, apapun yang diinginkan akan terlaksana, saudara, termasuk menciptakan Tuhan, ya. Jangan menciptakan Tuhan, kan sudah terjadi dari zaman, ya kan, dari zaman Kain sampai makin canggih, Tuhan ciptaannya makin canggih, saudara ya. Kalau zamannya tahun 300 paling menciptakan Trinitas sama Wades saja, saudara ya, sama Unitarian. Tapi nanti zamannya Antikristus lebih canggih, saudara ya. Zamannya Muhammad dia menciptakan Tuhannya Tuhan yang ada, jadi itu, saudara ya, bisa pesta seks. Zamannya canggih nanti, zamannya akhir zaman ini, zamannya kita ini Tuhannya canggih, saudara. Dan Anda tidak bisa menolak keberadaan Tuhan itu, saudara. Dibuat nggak bisa menolak. Mengapa? Karena kecenderungan hatimu, otakmu, hatimu kepada sebuah ritual. Itu masalahnya. Apa masalahnya, saudara? Ketika otakmu dan hatimu condong pada ritual. Apakah salah ritual? Tidak. Yang salah adalah kecondongan hatimu itu. Karena ritual-ritual itulah ya kita dihalangi, tidak mengenal Tuhan. Lalu harusnya bagaimana? Harusnya melepaskan semua konsep, semua ritual. Lepaskan. Yang benar adalah apa, saudara? Fokus. Tinggallah di dalam cintanya Tuhan Yesus. Oh, syarikat itu perlu. Kalau orang Islam kan Bu Yesakur ngomongkan, oh kita perlu ya mengamalkan, tapi syarikat juga perlu. Nah, dia bilang ritual itu perlu, harus seimbang. Enggak, saudara ya. Ritual itu enggak perlu. Di dalam Islam ritual perlu, saudara. Tanpa ritual kamu tidak akan merasa soleh. Tidak merasa. Tapi orang Kristen yang masih merasa soleh gara-gara Anda pergi ke gereja, gara-gara Anda sudah jembalitan jadi WL, gara-gara Anda melakukan sesuatu ritual terus Anda merasa soleh, ya Anda naik turun kayak saya yang naik ke Gunung Karmel untuk penebusan dosa itu kan contoh itu, saudara ya. Anda dosa lemak saya ya, kebanyakan makan maksudnya ya. Anda merasa itu ritual itu perlu, dari situlah Anda tidak ketemu, itulah Anda sedang menciptakan Tuhan dan Anda nggak akan ketemu Tuhan. Saya saudara. Ya, berhentilah ya dengan memuliakan kemanusiaan, ya, rendahkan, tundukkan pikiran kita kepada Tuhan. Oh, kita mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, tetapi bukan menciptakan Tuhan baru, saudara. Ya, dengan Tuhan ciptaan baru, ya, ilusi Tuhan. Oh, nanti kalau saya puasa, saya merasa suci. Oh, puasa itu nggak bikin Anda suci, saudara ya. Puasa tidak bikin Anda suci. Berdoa tidak mungkin Anda baik. Ya, yang paling nggak dia masih berdoa, nanti kan tahu baik. Saya banyak lihat ya, yang orang-orang rajin berdoa itu bangsat-bangsat, saudara. Berdoa itu tidak membuat kamu tambah baik. Percaya saya, saudara ya.
Ya, orang yang suka berdoa, orang yang suka ngomong Tuhan, yang sering cerita tentang Tuhan, sering khotbah, orang teman-temanmu yang suka ngotbah kamu firman Tuhan, itu busuk semua, saudara. Ya, orang-orang kayak Pak Indo ini yang malah baik-baik. Orang-orang yang sering cerita Tuhan, khotbah Anda, itu biasanya kurang ajar, saudara. Saya enggak. Karena dia membuat kesalehan tipuannya dia sendiri. Ya, makanya selalu apa? Buah. Kita sendiri nggak tahu sampai buahnya kita. Kita kudu jujur. Banyak orang sudah kita bohongin. Tapi jangan sampai kita bohongin diri kita sendiri, saudara. Buahnya apa? Ya, karena kemanusiaan kita bisa buat ilusi tentang Tuhan. Tapi kalau kita ketemu Tuhan yang sejati, pasti berbuah. Kalau kita tidak ketemu Tuhan yang sejati, tapi kita bikin Tuhan sendiri, ya tidak akan berbuah, saudara. Tidak akan berbuah. Ya, malah akan berbuah apa, saudara? Buahnya bukan kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, saudara. Buahnya nanti apa, saudara? Sesat, bidah. Itu buahnya, saudara. Itulah buah dari apa? Buah dari ritual agamamu, sesat dan bidah, ngatain orang lain sesat dan bidah. Ya, enggak yang Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Sami, mawon, saudara. Sesat, bidah, singkirkan, basmi, tumpas. Nah, itu ya buahnya. Tuhan Yesus memberkati.